Kamis, 7 November 2024, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik mengadakan rapat koordinasi pembahasan rancangan peraturan Bupati Gresik tentang peraturan internal Rumah Sakit Umum Daerah Gresik Sehati Kabupaten Gresik. Ada urusan pun berangkat sebenarnya. Mbak Sri, dekat-dekat sini kok Mbak Sri? Nanti kalau memang berarti master masuk. Ya, wes ya. Dinkes hari ini jentara. Biasa. Biasa nih. Rekan-rekan Dinkes lagi banyak kegiatan, katanya dokter setia gitu. Kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kita bisa hadir di kesempatan kali ini. Acara rutin seminggu bisa 2 kali. Hari ini kita jadwalin 2 kali, dua sesi ya. Pembahasan Pergub. Memang karena intensitas Pergub itu jadi pekerjaan yang rutin di bagian hukum, tapi bahas peraturan itu tidak menyenangkan. Makanya kami mohon maaf, beberapa anggota tim Prokomperda banyak yang tidak bisa hadir. Saya selaku sekretaris dari tim Prokom mohon maaf karena tim Prokom biasanya minimal 3 tim Prokom itu hadir dari 8 ya. Dari 8 biasanya minimal 3 biasanya. Cuman ini tadi Bu Frida yang biasa datang dan absen hari ini ke Malang ada tugas. Satrio juga biasanya hadir juga ada tugas. Tapi ini tadi Pak Asisten, insya Allah di sini kalau memang memungkinkan merapat ke
pembahasan ini. Bapak dan Ibu semuanya, kita di sesi ini kita bahas rancangan peraturan bupati tentang peraturan internal RSUD Gresik Sehati. Jadi peraturan internal, draft peraturan internal RSUD Gresik Sehati ini sudah kami review gitu ya, kami sedikit review di internal kami. Tidak jauh beda dengan HBL-nya Ibnu Sina gitu. Hospital bylaw-nya si Ibnu Sina. Ngomong peraturan internal RSUD itu rasanya judulnya enggak enak gitu ya, nggak biasa kata ya. Kita biasanya HBL gitu. Hospital bylaw, satu lagi apa? Medical staff bylaw itu ya, MSBL. Kita kebiasaan dengan itu. Padahal padanan kata peraturan internal rumah sakit itu hari ini sudah ada. Kalau kita sebelum Undang-Undang 17/2023 itu memang ada kata-kata peraturan internal itu sebenarnya tidak sama dengan HBL. Itu dinyatakan di SK Menkes 772 ya, 772/2022. Di sana memang bilang sebenarnya sangat sulit untuk mencari padanan kata hospital bylaw. Ada kata-kata seperti itu, kami baca. Makanya pada saat RSUD bikin HBL-nya, tetap acuan kita sebenarnya keputusan Menteri Kesehatan tahun 2022 itu. Nah, ternyata di Undang-Undang 17/2023 tentang kesehatan ternyata juga ada padanan katanya, bukan padanan kata sebenarnya. Ya memang dikatakan itu di Undang-Undang 17/2023 itu. Sedikit review Undang-Undang 17/2023 ini sebenarnya kalau istilah yang umum kita pahami ini omnibusnya peraturan kesehatan, gitu ya. Tapi cara bikin teknik penyusunannya tidak sama dengan omnibus yang lain, omnibus sebelumnya, omnibus Cipta Kerja ya. Tapi ini memang benar-benar sebenarnya ini benar-benar omnibus yang kalau kami sih lebih sering, kami di bagian itu gitu, kami perancang itu lebih sering dengan omnibus seperti ini karena omnibus Cipta itu memang sangat kompleks. Kasihan yang baca. Dan di undang-undang pembentukan peraturan itu harusnya peraturan itu mudah dibaca, tapi omnibus Cipta Kerja itu susah dibaca. Tapi alhamdulillah omnibusnya kesehatan ini cukup mudah dibaca. Meskipun dia mencabut 10 undang-undang. Ya, 10 undang-undang. Dia mencabut 10 undang-undang. Ada aturan tahun 80-an apa, undang-undang kesehatan juga dihapus, praktek kedokteran, keperawatan, kebidanan, nakes itu juga dihapus, dicabut semuanya sama dia. Kenapa kita masih boleh merujukkan ke 2002 ya, keputusan 2002. Tadi sempat disampaikan update-nya belum ada ya, gitu ya, update-nya belum. Kenapa kita masih boleh merujuk ke sana? Karena ini apa nih? Enggak yang undang-undang tadi, undang-undang tadi bawahnya
Pokoknya terus. Ini pencabutan atau pemberlakuan? Pencabutan. Berarti atasnya. Nah, atasnya lagi. Oke, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan. Jadi regulasi pelaksanaannya nggak dicabut loh ya. Dengan omnibus ini, regulasi dengan undang-undang ini, Undang-Undang 17 2023 ini, peraturan pelaksanaan dari 10 undang-undang yang dicabut itu tadi masih berlaku, gitu ya. Tapi undang-undangnya dicabut. Peraturan pelaksanaannya masih berlaku sepanjang dia tidak bertentangan dengan undang-undang itu. Bertentangan dengan Undang-Undang 17 2023. Kami dari bagian hukum sebenarnya undang-undang kesehatan ini meskipun dengan banyak kontroversinya, karena memang banyak kontroversi, ada kontroversi itu, tapi kami menilai munculnya undang-undang ini skema pelayanan kesehatan itu menurut kami clear daripada ribet di 10 undang-undang yang sudah ada. HBL ya, kalau kita susun HBL itu, kalau dulu di RSUD itu sudah muncul undang-undang ini. Masih RSUD, HBL-nya RSUD Indonesia maksudnya. Oh, berarti belum. Oke. Sebenarnya kami rancangan ini udah enggak secara materi nggak ada yang krusial, karena ini sebenarnya kopas dari HBL-nya Musina, kopas persis, hilang cuma satu pasal. Ya, Bu? Dua. Oke, hilang dua pasal, menghilangkan komite koordinasi pendidikan yang di Jati tidak ada, gitu ya. Terus kedua, kalau di Nusina dulu itu dia sempat nyabut, ya, ada pencabutan Pergub 2011. Nah, ini kan hilang dulu. Ada ya? Tidak ada yang secara materi menurut kami cukup kita kalau bicara itu artinya kita balik lagi ke perdebatan 2022 ya. Gak apa-apa, monggo silahkan nanti Pak Dr. Setia disampaikan. Kami menyampaikan di awal dulu aja lah. Mohon izin bagian hukum, karena ini hilang dua pasal, akhirnya ada yang kelewat sebenarnya. Ada yang kelewat paragraf komforting itu, saya ingat paragraf itu 5 atau 6 gitu, karena itu hilang, paragrafnya loncat. Jadi teknik pengajuan, penulisan, yang teknis kami mohon izin, ntar bagian hukum selesaikan masalah itu di dapurnya bagian hukum. Jadi sebagaimana dimaksud pasal 42, padahal 42-nya udah hilang, udah ganti. Itu ada yang model seperti itu. Jadi itu nanti biar rekan-rekan teknis di bagian hukum yang memperbaiki, gitu ya. Sekalian ada beberapa penulisan yang revisi, itu nanti kamu maju juga, nanti kita lakukan di dapurnya bagian hukum. Kenapa kami buka dengan kami ingin menyampaikan pendapat kami tentang Undang-Undang 17.
karena di Undang-Undang 17 clear masalah peraturan internal. Kalau kita baca di pertimbangan rancangan ini, bisa ke rancangan belum? Kalau kita baca pertimbangan di rancangan ini, dikatakan bahwa peraturan ini sebenarnya melaksanakan ketentuan pasal 184. Saya nanya dulu, siapa yang bikin rancangan ini? Siapa yang susun? Siapa? Dari bukan dari Zati ya? Dari Nasihat. Apa? Anissa ke rancangan ini 184 tidak ngomong masalah peraturan internal. 184 ayat 4 tidak ngomong masalah peraturan internal. Satu delapan empat itu ngomong apa ya? Tata kelola. 184 ayat 4 tata kelola, ya tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis. Gitu. Sebenarnya BL juga tata kelola, tapi pengacuannya sebenarnya bukan di sini. Di 189 salah Nisa. 189 ayat 1 huruf R. Makanya saya bilang baru regulasi tingkat pusat, apalagi ini selevel undang-undang, baru ngomong peraturan internal ya di sini. Sebelumnya belum pernah. Makanya kita mesti ngajunya rujukan mesti ke 772. Iya Mas, mesti kita ke 772. Tapi hari ini sudah clear. 189 ayat 1 huruf R. Itu nanti biar direvisi sama teman-teman. Ada lagi yang cukup fatal sebenarnya di sini. Kalau 184 itu ngomong tata kelola rumah sakit, kenapa di sini dibilang penyelenggaraan tata kelola perusahaan? Ini fatal nih. Benar, kata-katanya benar sebenarnya, cuman 184 itu tata kelola rumah sakit, dan tata kelola klinis. Tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis di undang-undang ini juga clear. Tata kelola rumah sakit ya manajemen. Kalau tata kelola klinis itu kepemimpinan klinis, data, risiko, akreditasi juga masuk di tata kelola klinis. Iya, apa ini? Saya ada tulisan perusahaan disebut apa saya? Wah, gitu. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh di teknis, kami persilakan Pak Dr. Setio selaku ibunya RSUD Jati ya. Bapaknya saya. Ibu. Monggo disampaikan rencananya dengan rancangan ini skema kita seperti apa, yang diatur di dalam sini apa aja, terus target waktunya seperti apa. Karena sebenarnya kami sudah sering ngomong kalau hari ini kalau kita mau peraturan bupati itu ditetapkan lebih cepat itu sangat sulit karena kita tidak punya definitif ya, kita masih PLT. Jadi kalau PLT itu harus isinya sampai Mendagri dan tahapannya juga harus sangat ketat. Kita harus harmonisasi di Kanwil Kemenkumham, fasilitasi di provinsi, terus itu baru minta persetujuan ke Mendagri. Itu juga cukup waktunya juga panjang. Kita
Harmon sama fasilitasi yang punya PTSP kemarin berapa lama nih? 1,5 bulan? 1,5 bulanan ya? 1,5 bulan. Belum ke persetujuan Mendagrinya. Kalau saya sih, kalau memang nggak keburu banget, setelah tanggal 25 aja kita selesai. Tapi monggo lah, ketuanya dinas kesehatan seperti apa, karena ini urusannya dengan yaitu operasionalisasi rumah sakit, terutama di perizinannya. Nanti kita sepakati targetnya seperti apa, biar kita sama-sama tahu. Saya aja nggak tahu kapan rumah sakit bakalan operasional. Udah jadi nggak ya? Udah selesai. Lantai 5 belum. Saya terakhir ke sana itu lantai 4 setengah jadi. Lantai 5 saya ke lantai 5 waktu itu rada ngeri-ngeri sedap, soalnya tangganya masih bagus. Goblok setelah ini. Monggo, Dok. Ini dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Bram dari Kabak Hukum beserta staf. Yang saya hormati dari RSIS, yang saya hormati Dr. Lia dari RSGS, dan juga Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk membahas perancangan peraturan Bupati Gresik tentang peraturan internal di rumah sakit Gresik daerah Gresik Sehati. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena pada pagi hari ini Kabak Hukum sudah menyempatkan waktunya untuk membahas peraturan ini yang tentunya ini sangat menjadi atensi kami di Dinas Kesehatan untuk melangkah lebih lanjut dalam penerbitan SIOP yang rencananya dari kami Dinas Kesehatan di bulan Desember itu sudah harus keluar SIOP-nya. Di harapan kami di akhir bulan November peraturan ini sudah selesai, sudah ditandatangani oleh Bapak Bupati, sehingga kami bisa melangkah lagi untuk menerbitkan permintaan surat izinnya. Dari rencana yang ada di Dinas Kesehatan per awal Desember itu izin operasional itu harus sudah selesai diterbitkan, dan kami juga di Dinas Kesehatan akan bersama-sama dengan RSGS tentunya dalam waktu 3 bulan ke depan itu harus sudah berproses akreditasi, karena sebagai salah satu syarat wajib dalam bekerjasama dengan BPJS untuk melayani warga kita di Gresik itu bahwasanya rumah sakit harus sudah terakreditasi. Peraturan Bupati ini tujuannya adalah untuk mengatur bagaimana struktur organisasi yang ada di rumah sakit Gresik Sehati, meliputi manajerial. Terus yang kedua adalah tentunya adalah Dewan Pengawas, ada yang juga dengan komite etik ataupun juga komite medik yang ada di rumah sakit Gresik Sehati sebagai pelengkap dari organisasi SOTK yang ada di rumah sakit Gresik Sehati. Yang kedua tentunya adalah tentang peraturan internal staf medis atau USBL. Ini akan mendukung bagaimana kinerja dari teman-teman yang ada di rumah sakit Gresik Sehati, dan tentunya bagaimana nantinya akreditasi di puskesmas di rumah sakit Gresik Sehati, dan juga meliputi pengaduan ataupun juga peraturan-peraturan sebegini adalah sebagai dasar peraturan-peraturan yang akan nantinya akan ditindaklanjuti oleh Direktur Rumah Sakit Gresik Sehati. Jadi kami dari Dinas Kesehatan sangat berharap
peraturan internal ataupun juga hospital PLO ini bisa hari ini selesai untuk dibahas dan nantinya per November sudah bisa diterbitkan peraturan Bupati Gresik tentang ini. Mungkin itu sedikit pengantar yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Pran selaku Kabak Hukum, dan harapan kami nantinya juga banyak peraturan-peraturan yang perbut yang akan mengikuti di tahun ini, baik dari internal kami, karena terus terang saja Pak Pran, ini untuk ketenaga kerjaan atau untuk sumber daya manusia di RSGS ini nantinya itu akan mengambil dari puskesmas. Sebelum rumah sakit Gresik Sehat itu ditetapkan sebagai PLUD, kita tidak bisa merekrut tenaga yang berasal dari PHL karena itu sudah tidak diperbolehkan. Jadi nantinya peraturan yang akan mengikuti ini adalah Perbu tentang SDM di puskesmas PLUD. Karena apa? Teman-teman ASN maupun P3K yang ada di puskesmas nanti kita akan alihkan ke rumah sakit Gresik Sehat untuk menutup kekurangan atau memenuhi sumber daya yang harus ada di rumah sakit Gresik Sehat. Dan dengan Perbu SDM yang ada di PLUD puskesmas, nantinya puskesmas dimungkinkan untuk bisa mengangkat tenaga PLUD yang akan menggantikan dari teman-teman yang sudah dipindah ke rumah sakit Gresik Sehat. Jadi nanti peraturannya yang diajukan oleh Dinas Kesehatan mungkin dalam bulan-bulan ini cukup banyak. Minggu depan mungkin akan kami luncurkan 2 rancangan Perbu. Yang pertama adalah Perbu pemanfaatan dana PLUD, dan yang kedua adalah Perbu tentang perekrutan sumber daya manusia yang ada di PLUD puskesmas. Ini itu sebagai prakata. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya persilakan ke Pak Pran selaku Kabak Hukum. Oke, terima kasih Dr. Setio. Jadi kemungkinan terbaik. Kemungkinan terbaiknya perkiraan kami adalah akhir November setelah tanggal 25. Ini tawaran ini. Tawaran kayaknya karena ini penawaran terbaik kami, tidak ada yang lebih baik lagi. Pripun Dok? Setelah tanggal 25 gitu ya. Setelah tanggal 25 karena Pak Bupati cutinya habis tanggal 23 ya. Oh ya, cutinya beliau itu kan sampai tanggal 23 ya. 23 itu kalau tidak salah libur lah. 24 hari Minggu ya. Berarti tanggal 24 dia udah masuk ya. Oke. Tapi coblosannya Nggak apa-apa kan bukan masa kampanye juga. Beliau kan cuti untuk kampanye, artinya ya sampai dengan masa kampanye. Karena kalau ini kita paksakan ke penandatangan PLT Bupati juga tidak memungkinkan sudah. Saya yakin tidak memungkinkan. Lama. Prosesnya panjang. Kecuali kalau perpu model APBD, pertanggungjawaban, penjabaran APBD, penjabaran APBD, penjabaran pertanggungjawaban, APJM, APJP, ada lagi BPS yang model-model seperti itu yang sudah ada. Rencana kerja RKPD yang seperti itu boleh langsung ditandatangani tanpa persetujuan Mendagri. Kalau yang ini harus dengan persetujuan Mendagri. Kalau persetujuan Mendagri itu tahapan di belakangnya itu yang cukup panjang.
Oke, karena ini peraturan internal, kita harus clear bahwa ini adalah maunya owner, ya. Peraturan ini adalah maunya ownernya rumah sakit. Kita nggak ngomong saat itu dulu ya. Filosofinya adalah karena ini peraturan internal, maka ini sebenarnya rules yang dibikin oleh owner. Bagaimana dia bakalan ngatur tentang tata kelola rumah sakitan, manajemen rumah sakitan maupun klinis, karena dua model manajemen ini, dua model tata kelola ini yang harus ada di rumah sakit. Kalau ngomong rumah sakit artinya tidak hanya ngomong manajemen, tapi klinis. Ada tata kelola klinis yang secara aturan memang diatur sangat detail di undang-undang pun sangat detail. Karena ini punyanya ini aturannya owner dan ownernya adalah pemerintah Kabupaten Gresik, maka harus ada kesepakatan pemilahan tugas dan wewenangnya yang diberi penguasanya, ownernya, gitu ya, pemerintah daerahnya. Tugas dan wewenangnya pelaksana, direkturnya seperti apa, tata kelola manajemen di direktur seperti apa, tugas wewenangnya yang diberi wewenang oleh owner untuk melakukan pengawasan, gitu ya. Tugas dan wewenang yang diberikan kepada oleh owner kepada yang melakukan pengawasan, gitu ya. Serta organ medis, karena di sini ngomong masalah rumah sakit. Organ, tugas, wewenang organ medis. Isi dari peraturan internal itu seperti 772. Ya, 772 katakan bahwa pedoman peraturan internal hospital bylaw itu isinya organisasi pemilik atau yang mewakili, gitu ya. Peran tugas wewenang pemilik, peran tugas wewenang direktur, organ staf medis, sama peran tugas wewenang staf medis. Cukup simpel sebenarnya itu yang diatur. Tapi karena ini organisasi yang cukup kompleks banget karena ada manajemen dan klinis, ya akhirnya ya memang harus diatur sangat kompleks gitu. Setelah aturan yang peraturan internal ini, tentunya peraturan ini tidak sangat detail gitu ya, ngatur masalah MSPL-nya seperti apa, ngatur masalah hubungan pelaksanaan mutu rumah sakitnya seperti apa, komite infeksius seperti apa, gitu ya. Terus tata kelola klinisnya seperti apa, peraturan internal staf medis, sama tata cara pengaduan, tata cara pengelolaan pengaduan. Paling tidak 6 aturan yang cukup teknis itu yang tidak diatur secara teknis di sini nanti bakalan diatur sama Dir. Betul. Jadi tadi Pak Dokter Setia juga, jadi nggak selesai di sini. Iya. Jadi HBL ini tidak selesai di sini, tapi harus ada peraturan-peraturan direktur lain. Saya nggak tahu apakah perdir itu nanti jadi salah satu persyaratan pada saat siap atau tidak, saya nggak tahu. Pada saat akreditasi, dan standar akreditasi kira-kira kapan timeline waktunya?
bulan Setelah 3 bulan. selama dia yang memilih Oh gitu ya Mas. Sebenarnya kalau nggak kerja sama BPJS nggak ada masukan. Kita ambil contoh SAM apa tidak? ya ada pas habis Habis ya. Padahal posisinya bagus. Oh iya. Ini Jalurnya kan tahun depan pun masih bed. Sekarang kata teman-teman itu belum ada pembicaraan dengan BPJS. sepemahaman kami pada saat pertama kali sebelum muncul penganggaran pun belum ada di pembangunan rumah sakit. Sepemahaman kami karena saya kebetulan ketemu dengan dua calon kepala daerah yang sekarang jadi calon, dua-duanya saya ketemu langsung. Saya, Pak Dr. Ali, Pak Yani ngobrolin masalah ini dulu jauh sebelum pembangunan. Pada saat itu rumah sakit dinas kesehatan bilang mau bikin rumah sakit tipe D. Iya Pak ini? Ya, D ya, awalnya D. C untuk rujukan dan ini hubungannya sama BPJS. Itu memang sebenarnya masukan dari Pak Dokter. Sebenarnya masukan dari beliau. Pak Yani pada saat itu dengarnya masih dari kesehatan, cuman beliau sebenarnya maunya beliau memang C, cuman karena alasannya dengan kesehatan pada saat itu duitnya tidak cukup, agak goyang-goyang. Tapi begitu dikelirkan ngobrol bareng, ketemu sama saya soalnya pas waktu itu sekalian pada saat itu mau bikin kebijakan dokter spesialis di Korea. Itu juga pada saat itu juga mau ketemunya bareng, ngopinya bareng di kamar saya, Pak Yani sama Pak. Jadi memang ya kalau tidak ada BPJS ya nggak kerja sama ya gimana, harus ada saat operasional langsung ya berarti ya bisa ya 3 bulan 3 bulan ya. Tapi akreditasinya udah disiapin. Sudah mulai jalan. nanti kan operasional apa Enggak, maksudnya rancangan-rancangan hanya akreditasi. Biasanya sih surat izin operasional itu sudah mencakup ya sedikit tentang akreditasi, karena juga nanti di apa istilahnya assess sama ini kan persi. Jadi kalau operasional itu saya main Oktober 3 bulan setelah November Desember. Izin operasional kalau yang lain itu awal Desember itu akan kita resmikan. Kalau itu 3 bulan ke depan itu akreditasi. Dan kalau BLUD itu insya Allah kalau kan tata kelola keuangan mungkin dana internal dari Pemda insya Allah bisa langsung 2 hari katanya. kalau akreditasi dalam jangka waktu, kalau tema kami itu 3 bulan lah. Kalau nanti masyarakat juga tuh udah ke rumah sakit tuh belum bisa melayani BPJS sebenarnya, karena masyarakat itu nggak mau tahu pokoknya ada rumah sakit berdiri di situ ya sudah harus melayani masyarakat. Pasti nanti kalau harus bayar wah jelas banyak komplain dari Nah, masyarakat. ini setiap kemarin itu kan kami dari RSUD kan ada dengan pendapat sama Komisi 4 Pak Pram. Jadi salah satu komplain dari anggota DPR kalau ada yang tidak ditanggung BPJS kayak kecelakaan ini mandiri, kecelakaan tunggal, kemudian katakanlah kurang tidak
masih termasuk 144 yang penyakit itu yang sudah ditanggung. Nah, itu kok ada wacana bansosnya ada bansos lagi di bansos masih iya UHC plus plus, iya UHC plus plus kan? Iya. Saya lihat flyer itu. Iya. Saya sempat lihat flyer itu. Karena Tapi tahu ya ini flyernya siapa ya? kalau ini Pak Bram, jadi kalau dari pengalaman saya tentang bansos itu sebelum ada UHC itu maksimal saya keluar sekitar 10 M setahun. Itu sudah mau operasi apa ortopedi, operasi pokoknya operasi berat-berat itu sudah termasuk 10 M. Dan padahal kita membayar UHC 100 M. 25 M. Iya. UHC plus plus. Iya. Mungkin bisa saya sedikit. Gak apa-apa, awalnya gak apa-apa. Iya. Mungkin gini, mau ketemu ya. Sebenarnya kita sama dinas sosial kemarin sudah membahas tentang kriteria masyarakat miskin. Ya. Itu nanti akan kita gunakan sebagai filter. Iya. Mungkin Gresik itu loss. Ini Sidoarjo sudah mulai memfilter. Jadi untuk memperoleh kepesertaan BPJS menggunakan BPID, mereka harus menyertakan surat keterangan tidak mampu dari desa dan dari kecamatan. Itu verifikasi. Setelah itu baru dinas kesehatan. Ini nantinya setelah ada pergub yang ditentukan oleh dinas sosial itu sebagai dasar. Mungkin nantinya tidak seperti ini. Kemarin juga sempat membahas bersama-sama kita Pak Asisten yang di sini bagaimana itu dari Kapolda, PKD bagaimana nantinya supaya tidak semua tidak lagi KHB pergub itu dibunyikan semua warga atau yang beretika bersih. Tentunya anggarannya itu habis, dan memang pengalaman saya di Yades ya, itu banyak sekali kasus-kasus yang seperti ada di ASS tidak tercover oleh BPJS Kesehatan dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Kalau kami ada dua, kemarin juga sempat kita diskusi sama Pak Udin atau Pak Dokter Pengusaha. Kalau kita ada dua, takutnya kita nanti bertemuan. Kenapa? Mengcover dua UHC dan juga bansos. Kemana solusinya? Bagaimana kalau yang rekening bansos kesehatan yang tidak di-cover oleh dua asuransi ini nanti ada di dinas sosial dan kami dinas kesehatan hanya melakukan verifikasi. Tapi tentunya kalau dua-duanya diampu oleh Pemda, rasanya keuangannya pun juga nanti sambar. Dan saya harapkan juga harapan semua lah, ibaratnya untuk keanggotaan PBID itu ada dulu. Di Sidoarjo kabupaten manapun sudah menerapkan. Memang yang belum itu Surabaya dan Gresik. Artinya 100 koma. Kalau 100 koma ternyata setelah diselidiki itu dari paling banyak itu dari mandiri dan penerima upah itu keaktifannya itu hanya 50%. Jadi 50% yang dari mandiri itu yang nunggak itu belum bisa dihapus datanya. Jadi data itu masih enggak, dan itu masih diakui sebagai pesertaan. Nanti kok mungkin di tahun depan ada 110, enggak 101 karena semakin banyak. Jadi data itu double, walaupun pembayarannya satu, tapi data di kepesertaan di BPJS Kesehatan itu kan sebagai BPID dan juga sebagai bukan BPU atau bukan penerima upah. Nah, bisa 100%. Dan saat ini pun proses pendaftaran juga masih terus berlangsung. Dan paling banyak itu migrasi dari mandiri ke BPID. Orang saya nggak konversi. Di Lamongan. Juga ini Pak Pram, Pak kemarin saya kan ketemu Pak Hari dan Ismail Capil. Terus beliau ini kan kalau program lahir bawa akte kan sudah, yang belum itu meninggal akte kematian, karena ini berpengaruh. Kalau akte kematian belum keluar, otomatis KTP belum dicabut. Nah otomatis
BPJS belum bisa minta, mengaktifkan. minta jadi masih aktif terus, harus bayar. Nah ini juga berhubungan sama bansos. Kalau ada akta kematian, KTP dicabut nggak dapat bansos. Lahir bawa akte bawa ibunya. Iya. Aku mati, aku langsung dimakamkan aja. Contoh Nah, berhenti. kita mencoba untuk inovasi, jadi nanti itu harus begitu meninggal harus ada, karena kan balita itu jarang dibuatkan akte kematian karena kan nggak punya waris. Kemudian yang masyarakat kurang mampu itu juga karena nggak punya waris. Iya. Jadi itu udah kita sampling dong. Iya. Kalau daftaran ke PBID baru mulai bulan Juli sampai bulan 5 bulan. Ini baru kita temukan yang sudah meninggal dan masih aktif itu 200 berapa orang. Ya, Itu betul. baru, bukan data yang lama. Iya. Baru daftar bulan Juni, kalau nggak salah Juni sampai ke sini Agustus atau apa itu. Kali kita 5 bulan itu 200 itu aktif dan meninggal. Kenaikan per tahun sekitaran 20. Sekitar 30. Ya. Oke, saya tadi itu ngomong masalah flyer yang kapan dari saya lihat gitu. Apa beredar di statusnya beberapa rekan. Ada BPJS Plus. Ada apa wajib plus? Wajib plus. Wajib plus yang tadi apakah boleh gitu ya? Apakah boleh? Boleh lah. Boleh tapi jangan di dinas kesehatan. Dinas sosial kita verifikasi saja. Kembali. Tidak, namanya kan bantuan sosial kesehatan. Makanya yang verifikasi mereka kesehatan. Tidak verifikasi dinas sosial yang bayar. Sos kesehatan, Iya. bantuan Sosial. sosial, habis itu kesehatan. Sosialnya Ulangi aja, bantuan kesehatan sosial. Sudah. wajib plus itu boleh kalau memang skemanya tidak dikatakan itu sebagai double pembiayaan. Ada skema-skema yang tidak dinyatakan itu sebagai double pembiayaan. Boleh dong. Pemeriksaannya kita ganda nanti. Oh, boleh lah. Bukan sampai dari 15 2024. Biar kita paham ya, biar kita nggak saksi ini tidak ada dasar. Karena yang saya dengar itu ngobrol sana sini tidak ada dasar. Kebetulan saya baca. Coba ini 15 ini. Coba cari kata-kata bukan skema ganda. Jadi kalau memang dia tidak termasuk tindakan yang bisa di cover sama BPJS, itu sebenarnya pemerintah daerah itu bisa. Tapi beberapa tindakan itu sudah tercantum di sini. Ini Permendagri 15/2024 tentang pedoman penyusunan APBD 2025. Kebetulan saya baca. Nanti dicari dong. Ini panjang. Jadi apa saja yang sebenarnya bisa dilakukan di cover juga sama pemerintah daerah. Saya pada saat saya bilang wajib plus ada flyer itu ya di salah satu calon saya jadi ada 1 dan 2. Nah itu ada salah satu visinya itu wajib plus. Saya kaget pada saat itu terus kaget. Saya khawatirnya ya itu tadi ada omongan yang tidak clear rujukannya gitu. Makanya kami kasih tahu rujukannya di Permendagri untuk wajib plus.
barangkali memang maksudnya seperti itu karena saya belum nanya ke calon. Belum nanya. Oke, dari 4, 5 yang harus ada di HPL, organisasi pemilih, peran tugas wewenang pemilih, peran tugas wewenang direktur, organisasi staf medis sama peran tugas staf medis. Udah clear semua ya masuk di sini ya, tidak ada yang kelewat ya, Mas. Aku takut dokter Ian khawatir belum baca sedetil itu. Izin kasih masukan untuk saya Isma dok, saya punya di atas 30 tahun di sana. Jadi di menimbang nomor 31 ini tentang status ya, standar akreditasi rumah sakit yang tertuang di sini. Ini kan tahun 2022. Ini sudah ada yang baru tahun 2024. Kemudian gini dong, tadi kalau kita bicara tentang akreditasi 3 bulan ke depan akreditasi di status yang baru itu, ya salah satunya tentang prognas. Kalau yang kemarin itu kan mensyaratkan prognas 100%, hanya itu saja. Kalau yang baru ini kan salah satunya prognas itu harus sudah masuk di perencanaan rumah sakit. Jadi nanti kalau 3 bulan ke depan mau akreditasi itu berarti kan perencanaan rumah sakit dan prognas itu harus sudah masuk gitu. Jadi khawatir saya nanti akreditasi tapi untuk poin-poin yang dinilai itu nanti harus kan rigid banget gitu. Jadi tidak cuma dokumen akreditasi, mungkin kalau dokumen bisa copy paste dan sedikit diganti sesuai dengan kondisi sana, tapi kalau pelaksanaannya itu kan harus real. Begitu Pak Bram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Dok. Ini diupdate ya. Ketentuan mengikat, makanya saya tadi bilang seperti itu Pak. Untuk yang teknis-teknis yang model seperti ini kami mau izin nanti diselesaikan di kabinet bagian ini. Karena memang masih ada beberapa revisi sampai di pasal-pasal masukan bagus Dok. Setiap akreditasi skema akreditasi rencana yang 3 bulan itu nanti memungkinkan bisa tapi kan kalau dokter sendiri bilang 3 bulan jadi Saya itu gini, saya memang betul, saya kan puskesmas. Saya bekerja puskesmas, saya 7 tahun setengah dari puskesmas, kemudian pindah rumah sakit, begitu rumah sakit kan masuk di akreditasi. Untuk kepercayaan rumah sakit Indonesia ini kan sudah terakreditasi habis COVID, kemudian tidur gitu kan, tidur. Pada saat kita mau akreditasi 2022 kemarin, kita itu 1 tahun memang. Jadi 1 tahun, begitu saya masuk, saya langsung masuk di komite mutu itu 1 tahun, November 2022 baru masuk akreditasi. Itu pun masih ya agak gimana karena memang standar akreditasinya baru gitu dong. Tapi kalau memang ini harus dipaksa 3 bulan itu ya monggo gitu monggo. bisa kan enggak gitu loh. Ya itu tadi kasih gambaran saya kan kok ngambang loh. Gambaran Kalau saya. kamu gitu. Sudah enggak apa-apa bilang aja kayak gitu. Seperti itu memang kalau memang maju 3 bulan berarti kan effortnya itu kalau kemarin rumah sakit Ibu Sina itu sudah 100%, berarti ini butuh 300 sampai 500% gitu dong. Jadi betul, sebenarnya ini dilema. Di salah satu sisi kita harus dalam hal pelayanan tuntutan masyarakat ini begitu berdiri, begitu opening itu harus bisa melayani masyarakat, dan tentunya tuntutan masyarakat karena bersih itu sudah tercover BPJS Kesehatan dan no payment, tidak ada pembayaran di situ, itu tuntutan masyarakat. Padahal syarat untuk itu harus terakreditasi. Akreditasi itu tentunya membutuhkan waktu, dan memang
dan kita membuat timeline itu secepat mungkin. Karena apa? Seperti timeline kita RSGS itu harusnya opening itu di bulan September, tapi ternyata sampai 3 bulan pun ini masih ada kekurangan. Tapi kita sebenarnya menutup celah-celah kekurangan apa saja yang kurang untuk bisa diterbitkan surat izin operasional sama dengan akreditasi. Mungkin untuk pertama kita tidak memikirkan untuk hasilnya seperti apa, paripurna apa dia seperti puskesmas dasar, oke lah, yang penting bisa bekerjasama dengan BPJS. Itu kalau itu pemikiran kita di dinas kesehatan, karena kita juga bagaimana masyarakat itu, harapan masyarakat itu seperti apa. Kalau untuk paripurna apa nanti di belakang setelah akreditasi pertama. Akreditasi ini cuma sebagai syarat. Jadi terserah apa nanti sebagai syarat bagaimana kita bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kita sudah mengadvokasi bagaimana ke BPJS Kesehatan. Enggak, ini sudah peraturan, tidak bisa kalau belum ada sertifikat akreditasi. Kalau dulu masih bisa, ada istilahnya 2 tahun relaksasi ya. Itu masih bisa. Ada komitmen mutu kalau nggak salah, komitmen rumah sakit itu sudah bisa bekerjasama. Kita sudah mau terjadwal untuk akreditasi. Kalau sekarang enggak, harus ada sertifikat akreditasi. Itu menjadi prioritas kita di dinas kesehatan. Jadi akhirnya ya udah bulan ini bagaimana nantinya tentunya kami dinas kesehatan bersama-sama dengan RSGS akan terus bekerjasama. Akreditasi ini bisa Terutama untuk prognosnya, kalau Iya. prognos itu kan memang kalau tidak 100% itu bukan paripurna dan turun nanti tidak, tapi tinggal akreditasi itu dokter ya. Berarti sekalian ngebuat tim mutunya RSUD. Betul, itu sudah saya pikirkan. kita sudah belajar banyak dari tim akreditasi. Kita sudah belajar banyak dari Mbak Wira, dari Rumah Sakit Sibar, Rumah Sakit Sidoarjo Barat. Seperti apa? Ya nanti Rumah Sakit Notokusumo di Bol lah mereka. Nggak bisa. Udah kita pikirkan. Tapi tetap nanti statusnya cuma bos gubernur aja, tetap gitu. Jangan lagi diatur. Kemarin kan sempat wacana gini sudah, kalau mau akreditasi teman-teman dari RSGS itu yang dulu 1-2 minggu terus sudah blok di situ. 2 minggu akreditasi. Dokumen satu kaki. Dokumen kan udah ada. Baik, terima kasih. Izin memberikan masukan paragraf 2 pasal 3 ayat 1. Di situ disebutkan RSUD Gresik Sehati merupakan rumah sakit kelas C maupun tidak. Kita mengacu dari menimbang yang pasal yang nomor 23 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Itu di bab 3 klasifikasi pasal 16 ayat 1 itu di dalam klasifikasinya itu tidak menyebutkan kata-kata non pendidikan. Jadi kalau di rumah sakit di punya kita ada pendidikan karena kita sudah lulus visitasi sehingga kita berhak mencantumkan kelas B pendidikan. Kalau selama ini menurut hemat saya kalau ditulis kelas C otomatis orang akan tahu bahwa itu rumah sakit kelas C non pendidikan. Sambil mengacu ke yang meninggal nomor 23 itu. Masukan saya seperti itu. Sama. Karena itu belum titik sebenarnya. Ada gurunya cuma nggak kelihatan. Jadi kalau jenengan baca itu belum ada titiknya gitu. Iya nggak? Ya. Itu kemudian terkait dengan akreditasi pengalaman di rumah sakit Bapak. Kita kebetulan di rumah sakit
untuk mutu ini mulai ISO sampai akreditasi kami juga terlibat. Waktu itu awal pertama kali kita mengikuti untuk yang mutu yang akreditasi ini memang efeknya luar biasa. Kita memang karena kita ikut KAS ya, lembaga surveinya KAS, itu kita juga pembimbingan langsung oleh KAS. Sampai pembimbingan sampai ke luar kota pun kalau ada KAS kita mesti datang ke sana. Jadi memang benar yang disampaikan Dr. Isma, kemungkinan kalau kita sekedar untuk regulasinya, ya pembentukan regulasi mungkin tidak terlalu sulit, tapi pada saat kita diminta bukti pelaksanaannya juga akan sedikit kesulitan. Contoh kemarin kita yang tahun 2022 setelah ada COVID, kemudian 2002 ada Starkesam baru itu kalau nggak salah di April ya pedomannya muncul, kemudian elemen penilaiannya itu di Mei. Sedangkan rumah sakit itu terakhir harus masuk di November 2022 itu sudah harus terakreditasi. Dalam waktu yang segitu sempitnya, walaupun masih 6 bulan dan kita sudah terbiasa akreditasi, kita benar-benar effortnya harus luar biasa untuk memenuhi supaya kita tetap mempertahankan kelulusan yang paripurna. Jadi mohon nanti mungkin harus ada strategi tertentu kalau memang dari rumah sakit Sehati menghendaki hanya 3 bulan ataupun berapa bulan harus bisa dinilai akreditasinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau memang ingin boleh artinya kami bawa ke sana ya Pak. Itu kemungkinan kalau sama surveyor yang KAS sudah dengar website kita, karena kita sudah mulai awal pertama kali ada, tapi masih ada lembaga survei yang lain Pak. Mungkin nggak terlalu menarik kita. Mengasihkan saya begitu, terima kasih. Ranking pertama untuk Dipol Mbak Ani. memang pertama saya sih cuma kelasnya puskesmas sih, waktu itu sekampung saya juga waktu itu memang saya juga mungkin sama dengan yang dialami Dr. Rian, harus seperti apa sih? Dengan tahu puskesmas kampung dulu seperti apa? 190 meter persegi panjang dan luasnya harus akreditasi. Sudah kita berhitung aja apa sih yang menjadi poin-poin pelurusan supaya kita lulus minimal dasar. Dan nanti kalau lembaga survei ya nanti ya bisa yang itu jagonya strategi. Jadi kalau ditanya strategi apa sudah banyak. Ya dong, urusan strategi dia paling jago. Ya nggak apa-apa lah. Paling tidak itu kan masukan dari yang sudah sering akreditasinya lebih cukup kompleks di IS. Dan jangan menurunkan hati teman-teman. Kadang yang realistis itu bisa kita buat realistis saja. Iya. Berarti nanti skema rekrut dari rekan-rekan puskesmas harus dari orang-orang yang dulu aktif di tim mutu ya. Di mutu ya, jadi kan di semua puskesmas kan ada. Itu kan kelihatan itu di puskesmas mana aja. Oh, hari ini sih biasa enggak. Apa akreditasi. Kalau yang puskesmas itu rumah tangga. Iya. Kalau rumah tangga 16 setengah sekarang. Kalau klinik lebih ada cuma 3 standar. Jadi kan memang ya memang kalau memang rekrut dari puskesmas memang ya perlu effortnya tidak cuma 100% Pak. Dok ya. Nanti Dokter Rian itu saya pilihkan yang muda-muda, yang ilmunya, ilmunya di puskesmas itu benar-benar yang effort akreditasi. Sama aja mungkin di rumah sakit itu ada yang cuma saminawa, Kalau di rumah sakit malah yang senior yang ngerti malah. Iya, saya di puskesmas itu 7 tahun setengah jadi kepala puskesmas itu mimpin teman-teman puskesmas itu dengan teman-teman yang di rumah sakit ya. Kebalikan. Beda dong. Iya, kebalikan. Beda banget. Iya, udah apa-apa. Ya wis intinya apa dok support dari RSUD seharusnya cukup besar. Cuma harapan kita cuma RSIS, nggak ada rumah sakit yang lain. Kalau kita bawa dari Kebal sudah bisa. Jauh. Dan memang RSUD ahlinya akreditasi.
Iya, sudah melewati. Off the record aja, Dok. Apa ketua KAS itu masih saudara saya. Dicatat Mbak. Nggak usah direkod, catat aja. Dicatat Ada aja. konsekuensinya. Kalau pakai lembaga sumbernya kas nggak bisa nelfon kami. Kan? Apalagi saudara, wis anggap aja itu. Sudah kenal. Nelfon yang lain. Pura-pura gak kenal. Wis pakai bus. Oke, lanjut ke topik lagi. RS Sehati, bagaimana? Yang ada di dalam sini ini kan rancangannya teman-teman di pelaksananya kan jenengan, ya kan masih bisa ngawal meskipun di yang rancang owner. Atau RSIS mau ada yang mau disampaikan? Wanit? Tambahan. Sehati aja lah, sehati. Jenengan yang butuh dengan tata kelola manajemen dan tata kelola medis yang jenengan nanti akan laksanakan. Ada ART ini lah ya, ada ART-nya lah. Nah, si owner itu kan harapannya kan pelaksananya nanti kan maunya owner dengan maunya pelaksana pada saat nanti akan melaksanakan itu kan sama gitu. Apakah ada yang hal-hal yang menurut jenengan tidak pas? Kemudian Ibu ngabarin. Oh iya. Gimana? Cukup? Nah, ini makanya kami undang bagian Otala. Terima kasih. Tadi kan saya sempat membahas di sini ya Pak ya. Ya, Saya sebenarnya belum tahu peraturan internal itu apa. Akhirnya saya buka, saya lanjutkan ternyata di situ struktur organisasi dan fungsinya SPI Dewan Pengawas dan apa itu ya. iya. Di SPI itu penulisannya nggak sesuai dengan SPK Pak ya. Iya. Di situ satuan pemeriksa, di SOTK satuan pemeriksaan, dan di ketentuan umum juga tertulisnya itu kan pemeriksaan, satuan pemeriksaan halaman 7. Harusnya memeriksa ya? Iya. Pemeriksa. Di pergubnya SPK RSUD Polisinya Mahfud pemeriksa itu pemeriksaan. Oke. Enggak apa-apa. Oke, kita selaraskan itu ya. Oke. Ini Terkait catat dengan ya nih. komite juga Pak ya. Komite, oke. Oke. Di SOTK itu hanya tersangkut komite medis. Itu kita kemarin itu kan pergub SOTK yang ngadu di Rumah Sakit hanya komite medis nih Pak ya. Kalau Ibu Sina kan tipe B, komitenya memang ada komite sesuai ini. Jadi tadi kan copy paste pada yang bilang ya. Iya. Kalau ini memang sesuai dengan STK dengan Ibu Sina. Ada komite perawatan, komite medis, komite mutu pelayanan gitu. Kalau di SOTK-nya SD Sehati itu hanya komite medis. Tidak ada. Iya. Dan kemarin Bu SOTK-nya juga kita sudah membahas dengan dinas kesehatan ya. Dan juga itu surat dari dinas kesehatan. Komitenya medis. Iya, nggak ada. Itu sesuai dengan kemarin juga seperti itu. Apa itu terkait dengan kelas ya Pak ya? Tipe C aja. Enggak. SOTK-nya seperti itu.
ketika Umar Astok sama Sehati itu sama. Komitenya komite medis. Jadi gini loh. Karena sih untuk akreditasi itu. Jadi kenapa HBL ini tidak boleh tidak selaras dengan peraturan bupati tentang struktur organisasi dan tata kerja, itu ya Pak sih sebenarnya. Kalau kita baca di dalamnya itu sebenarnya memang ada klausul bahwa struktur organisasi dan tata kerjanya rumah sakit itu diatur di Perpuk tersendiri. Nah itu memang yang harus diselaraskan gitu. Memang itu yang harus diselaraskan. Masalahnya Mbak Sri, rumah sakit itu memang punya skema. Rumah sakit itu dua ya, tata kelola manajemen sama tata kelola klinis. Ini yang harus kita pahami dulu. Kita harus memahami ini dulu. Tata kelola klinis itu juga manajemen sebenarnya. Tapi manajemen klinis secara fungsional rumah sakit itu dilaksanakan. Nah, ada beberapa skema-skema non struktural ya, tidak masuk di struktur organisasi yang lurus itu garis tidak lurus gitu ya, garis iya, itu memang ada skema-skema fungsi yang itu memang harus muncul di rumah sakit. Biasanya itu memang karena skema non struktural untuk yang pelaksanaan klinis, manajemen klinisnya dia, bukan manajemen organisasi rumah sakitnya. Istilahnya tata kelola klinis ya, tata kelola klinis istilahnya itu di undang-undang muncul itu. Nah Mbak Sri, kami juga nanti bakal lakukan review untuk yang RSUD Sehati di Perpuknya. Apakah memang sudah clear seperti itu atau enggak? Bayangan kami kenapa hanya muncul komite medis karena dia yang melaksanakan tata kelola klinis. Seperti itu ya. Mungkin maunya dulu karena gitu, kita ngomong masalah rumah sakit itu memang tidak hanya struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang biasa. Pasal 148 undang-undang ya 184 undang-undang itu yang membedakan ayat 4 ini, setiap rumah sakit harus menentukan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis. Baca lagi di penjelasan, muncul penjelasannya. Apa tata kelola rumah sakit itu? Apa tata kelola klinis itu kan betul? Kamu nggak belum kesasar apa pemahaman tata kelola rumah sakit yang baik itu dengan perspektif saya sebagai yang biasa nyusun organisasi tata kerja perangkat daerah biasa, gitu ya. Makanya itu dari awal tak sampaikan karena saya khawatir memang benar pernyataan dari Ortala yang seperti itu. Makanya saya pahami dulu munculnya 184 tata kelola rumah sakit itu apa yang baik, tata kelola rumah sakit yang baik itu apa. Ini fungsi manajemen rumah sakit. Ada lagi tata kelola klinis bawahnya. Bukan kita muncul aku udah. Karena saya tidak mau kesasar masalah itu. Banyak orang bakalan kesasar kalau hanya ilmunya hanya organisasi, tata laksana. Saya disadarkan dengan 184, gitu. Saya disadarin sama 184. Oh ternyata
tata kelola rumah sakit itu harus ada dua skema besar ini. Jadi dia ada tata kelola klinis dan tata kelola rumah sakit yang manajerial gitu, yang manajemen. Nah, kalau memang ini harus kita masukkan sebagai pergub ya jati kemarin ya, sepertinya Mbak Sri memang yang harus direview pergubnya kemarin. Berarti masuk juga. Bisa jadi. Itu juga apa itu komite medis saja. Bisa jadi. Malah kalau seumpama nyari aman, jangan dikatakan jenis-jenis komitenya ya. komite. Iya, paling aman itu karena di undang-undang juga bilangnya cuma komite. Dia tidak nyebutin karena komite itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing rumah sakit gitu. Makanya di komite kalau kita baca di rancangan ini, komite di bawahnya komite lain sesuai kebutuhan. Ayo, tapi aku nggak. Ayo coba komite lain sesuai kebutuhan. Ada pasal 2, saya tapi versi. Karena kebutuhan komite itu antar rumah sakit memang berbeda. Nang rancangan Alisa di rancangan komite lain sesuai kebutuhan kalau tidak salah sih di pasal 26 ayat 4. Ayat satunya itu yang clear ya, yang kebutuhan sesuai kebutuhan pokok, kebutuhan pastinya. Ya, kebutuhan pastinya itu di ayat 2 ya. Di ayat 2 kebutuhan pastinya itu infeksius. Itu perawatan medis, yang bawahnya itu yang sesuai kebutuhannya, bawah surat. Itu yang sesuai kebutuhannya. Makanya dia dibilang di situ yang F. Kalau F enggak? Nah, karena memang kita itu sering kita saya bilang kita yang ada di kantor ini, di kantor di gedung ini sering nggak paham dengan ini. Kalau kita ngomong masalah struktur organisasi dan tata kelola perangkat daerah maupun unit perangkat daerah, ada spesifik tertentu di perumah sakitan yang harus kita pahami. Saya sadarnya gara-gara 184 ayat 4 dan penjelasannya. Saya baru sadar itu, dari dulu saya tidak sadar. Pas bahas masalah Ibu Sina juga saya tidak paham banget, cuma tak iya baik. Meskipun keluarga saya banyak kesehatan. Begitu ya Mbak Sri? Boleh kita review lagi untuk yang itu, nanti kita bicarain lagi dengan kesehatan ya Pak. Ada beberapa hal yang memang harus kita pahami dari filosofinya, dari pemikiran skema besarnya, dan skema besarnya itu di 184 ayat 4 itu harus dipahami oleh kita semuanya. Oke Mbak Sri, ada lagi? Blut perekonomian Mas, perekonomian itu bahwa reksonya BUD ya. Istilah apa? Ya, bahwa reksonya itu istilah bukan binatang atau pembiji. Kita membinasa. Pembinanya BUD. Jadi pasti rumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah itu arahannya sebenarnya dalam tanda kutip wajib pelaksanaan dan dalam tanda kutip sebenarnya wajib untuk melaksanakan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang itu
apa yang kira-kira disarankan oleh pembina ke RS Jatim ya saranin dong kita jarang dibina loh. Nanti kira-kira kalau memang ada rencana mau di BLUD kan kayak telur dino cukup enggak? Dikoordinasikan dulu Pak. Dokumennya gak rampung. 2023 akhir 2023 akhir itu trending 2023 akhir trending RS apa itu pelayanan kesehatan Pratama terutama Pratama itu berbondong-bondong semuanya masuk ke BLUD. Bahkan dalam semalam itu Kementerian Dalam Negeri itu pernah mencatat dalam satu hari itu terlapor 800 BLUD masuk baru. Kasih nih. Itu 2002 akhir terjadi di daerah Sumatera. Itu karena munculnya Kemendagri apa kan? 2009 itu yang 2018 kemarin 2023 kan itu Pak yang tata cara pengelolaan keuangan BLUD pengelolaan keuangan BPJS yang duit BPJS itu kapitasi nomor 2 2023 bulan 2023 itu di ending 2022 itu kan lebih kan ya. Karena kalau dapur akan diambil alih oleh BPJS Kesehatan untuk pembayaran kapitasi bulan-bulan selanjutnya. Betul, kejadian itu yang akhirnya dalam satu hari Kementerian ini saya diceritakan 800 puskesmas itu Puskesmas dan itu jadi semua muncul keputusan kepala daerahnya gara-gara mau rencana ada skema itu kalau BLUD diambil dan itu beneran semalam apa yang saya barusan tapi habis itu langsung si Kemendagri bidang keuangan itu di Dirjen udah ya udah yang subdit BLUD dia di BLUD aja tidak gandeng jadi satu BLUD aja. Subdit itu langsung melakukan review besar-besaran, jangan sampai terjadi hari itu muncul kasihan ya jangan sehari lah 3 hari boleh lah. Tapi bisa 4 bukan jam 4 ya Pak itu BLUD berapa? 4 ya? Keuangan ekstra sama laporan keuangan laporan sendiri laporan harus tapi perekonomian itu harus siap-siap anggaran dulu awalnya soalnya sing ada ya ada untuk penilaian BLUD biasanya anggarannya kalau selama ini itu masuk ke ya masalah itu yang dibantu ini benar
kesehatan. Oh iya, bukan. Ya, mengundang tim penilai untuk melakukan penilaian serta review BOD profesional. Nggak cukup Pak, nggak cukup. Nah, tapi RSIS kan satu toh, berarti cukup. Oh iya, pada saat itu 18. Iya, 18. 18. Karena pada saat itu 18 makanya gitu. Dolar. 7.000 dolar. Tapi ada satu yang dibahas di sini. Ada satu yang dibahas di sini sama saya. Ada satu saya lupa. BLD yang dibahas di sini. Oke, yang PTR apa itu? Oh iya betul. Ki. Benar. PLCD. PLCD itu dibahas di sini. Yang punya gawe dia. Ini apa? Ya. Tahun depan Januari ya Pak? Dari kita ya Februari lah maksimal. Februari Mas, di Januari lagi sama apa rencana mau diberikan. Oke ya, saya baca ini udah ya, udah secara materi sudah. Oke, karena saya tadi udah izin biar yang teknis di apa dimatengin di dapurnya bagian hukum, tapi saya sampaikan aja ke sini. Alisa ke draft pasal 6 SEHT janganlah bisa disingkat kayak gini. Lah santun empati humanis kayak gitu aja, nggak usah dipakai singkat-singkatan kayak gini. Ya nanti kalau jenengan tidak mau masukkan nilai dasarnya integritas, profesional, etika, nanti jadi sehati i. Tidak usah pakai singkatan-singkatan gini. Ya, langsung aja gitu. Di RSIS juga kayak gitu, dia tidak pakai singkatan-singkatan. Ya, benar ya, tidak pakai singkatan-singkatan. Nah makanya itu. Kalau ini cukup muncul di flyernya RSIS saja, atau di pintu masuk gitu aja. Sehati singkatan ini itu aja ya. Oke, pasal 8 tabulasinya salah. Tabulasi itu enggak pakai huruf ya. Kita tabulasi itu enggak pakai huruf. Oke, nota satu nanti aja nanti aja pasal 13 huruf M. Huruf M itu mengawasi menjaga hak dan kewajiban RSUD saat titik. Huruf pasal 13 huruf M. M itu dilaksanakan dia juga mengawasi menjaga hak kewajiban RSUD Gresik. Nah, pengawasan ini kan kewenangannya pemerintah daerah. Nah, ini nanti yang dilaksanakan oleh Dewas pelaksananya. Oke, N juga gitu dilaksanakan di rumah sakit juga pas. Ada lagi pasal 18 ayat 2 misal. 18 ayat 2 Dewas semuanya tugas sebagai berikut. Ya, betul ya. Menilai kinerja keuangan dan kinerja keuangan, memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh direktur. Ayo lah ada tim manajemen. Direktur. Tidak tahu mau muncul tim manajemen. Gak ada manajemen. Ini mau membandingkan dua hal yang tidak bisa dibandingin antara RSIS sama RSIS sama SASI. RSIS tidak ngomong tim manajemen. Nah. Oke.
seandainya sudah BLUD, seandainya sudah BLUD, kalau mau buka ini RSS, terus juga saya lupa. Iya, Terkait dengan tim sebentar ini di ketentuan umumnya diatur loh nomor 10. iya, diatur memang. Iya. Diatur. Tapi saya kan harus nonton di Texas. Saya kirim Pak di WA. Jadi KPR-nya Di di New Zealand Mesina ya berarti. 2029. Oh iya ini. Oke. Di Ibnu Sina penilaian kinerja keuangan itu rekomendasinya ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola. Pejabat pengelola itu ada 3 ya. Pejabat pengelola itu ada 3. Itu ada pimpinan, ada keuangan, ada teknis. Ya benar ya. Karena ini ngomong BLUD, ya kan? Pejabat pengelola itu kebaca karena dia BLUD. Pejabat pengelola itu ada 3. Pimpinan, teknis, sama keuangan. Karena skema si RSIS adalah BLUD. Nah, karena ini bukan BLUD, pejabat pengelola itu siapa sih? Yang sama, yang setara? Siapa? Direktur. Nanti kalau BLUD ganti lagi. Ya boleh kan? Boleh. ini Wah, ini jelas udah pasti Sekali jalan selesai. Tidak itu yang siap. Eling situ. Soalnya aku bisa jadi guru. Tapi aku ya pejabat pengelola di BLUD itu 3, pimpinan, teknis sama keuangan. Yang 3 ada yang salah dikit aja. Jadi perhatiin. Terus saya pasal 26. Pasal 26 itu sekeliru paragraf 2. Nanti langsung paragraf 2 aja. Harusnya 1 ya. Nah, gitu. Oke. Kalau di bawah-bawah itu juga artinya paragraf-paragraf itu awalnya kudu perbaiki ya. Perbaiki ya bisa. Terus MSBL itu nggak perlu dimiringin. MSBL itu nggak perlu dimiringin. Ada banyak. Oke, tadi di awal saya nyampein ya. Di awal saya nyampein. Kalau kita baca di SK 772, di situ ada pernyataan bahwa hospital bylaws itu sulit untuk diterjemah, dicariin padanan katanya, gitu ya. Oke, deal di situ ya. Nah, karena 189 itu sudah ada padanan katanya, maka menurut kami kata-kata yang model-model padanan kata yang di kata asing lah bakalan banyak tak short ya gitu ya, bakalan banyak yang tak di dalam sini. Bundle space itu juga nanti tak cari pada katanya.
dari pas kita di mau bahas di RSIS Bandung sesi itu pasti jadi pertanyaan, tapi ternyata saya sudah ketemu dengan katanya. Bandung sesi itu kumpulan proses yang dibutuhkan dalam ini untuk treatment yang berisiko tinggi. Jadi untuk serapan dan asing, Anissa nanti banyak kita perbaiki ya. Saya mau itu disepakati. Asal juga bakalan banyak ya Anissa. Asal juga bakalan banyak ya nanti. Apa pengajuannya juga ada yang nggak pas gitu. Kalau untuk HIS itu biasanya laporan kita ke teman suka pakai istilah itu Pak. Gimana? HIS. HIS sulit. Bundlesnya yang saya enggak nyaman itu dengan bundlesnya. Cuman nggak apa-apa. Nanti kita masukin bundles tetap ada di situ. Cuman di depan di pasal 1 kita masukin ketentuan umumnya. Kalau HIS-nya kan sudah ada, bundlesnya yang tidak ada. Ya, Dan dari laporan kita memang bentuknya bukan bundle-nya tapi HIS. gitu. Kalau di sini ngomongnya Dalam kurung bundlesnya. kalau di sini di ini terus HIS dalam kurung bundles gitu. Ada yang seperti itu, ada yang seperti itu, ada yang enggak. Ada yang enggak, ada yang Kalau bundlesnya. itu inos. Inos komunitas. Yang di 362C 362C dari kalian saya kami nggak nyaman dengan sini, tapi karena sudah dijelasin. Tapi nanti kita taruh aja di ketentuan umum yang bundlesnya. Base-nya sudah, base-nya sudah. 46 aja. 46 penugasan klinis di rumah sakit, nggak sebut di rumah sakit apa, di rumah sakit Jati. Terus 50. Nah, 50 ini mulai 50 sampai 50, 51, 52. Bagian ke-12 ada paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Ini paragraf 2 dan 3 ini judulnya sama. Kayaknya mendingan nggak pakai paragraf, nggak pakai dibagi ke paragraf, cukup sampai ke bagian aja. Jadi paragrafnya nggak usah muncul. Terus 51 itu tak jadi 52 tak jadi 51, biar nyambung. Gitu. Jawab juga saya Pak. Jadi pada konsep etika itu hapus saja sekalian paragraf. Karena paragraf 2 dan paragraf 3 itu judulnya sama. Setelah kita baca lagi kayaknya mendingan 51 dijadiin 52, 52 dijadiin 53. 51 dijadiin 52, 52 dijadiin 51. Paragraf 3 ini juga itu jumlah. Lima enam Nah ini 56 di RSIS seperti ini. Terus tak cek lagi di RSIS ternyata seperti ini juga. Dewas itu siapa? Dewas itu siapa? Dewan Nasional.
Dewas itu siapa aja? Oh, ini apa namanya? Ada dari Dinkes, kemudian Kadinkes ya berarti. iya Dinkes, kemudian dari BPKAD, BPKAD. satu salah satunya itu Pak. Itu ya. Iya. Karena kalau rumah sakit kan karena bisa 5 ya, ganjil harus ganjil. Ya, oke. Mungkin kalau rumah sakit Sehati mungkin 3. Oke, kita baca lagi bab 3 ayat 1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan komitmen medis dilakukan oleh Dewas dan Kepala Dinas Kesehatan. Saya nggak tahu, saya nggak tahu saya nanya. Iya. Dinas. Oke, Dinas Kesehatannya selaku dia sebagai organ apa itu ibunya secara struktur maksudnya ibu ya. Jadi tetap ya ini. Kalau di RSUD Indonesia kan Dinas Kesehatan hanya laporan saja. Keuangan. Iya. Bersifat khusus. Iya. Sama ini juga bersifat khusus. Kan belum, masih di bawah dinas. Pasti bersifat khusus. Yang namanya rumah sakit RSUD itu pasti bersifat khusus. UOBK. UOBK, anjing. Pasti itu, pasti setelah kapan nggak sih? 21 ya, tahun 2018, 2018, 21 setelah itulah pokoknya saya lupa. perubahan PP 18 12 2016 ya. Ada perubahan itu. RSUD, semua RSUD nggak peduli dia A, B, C, D, dia nggak peduli dengan itu, dia pasti UUBK. Jadi ibu asuhnya, bapak asuhnya tetap Dinkes. Apakah artinya ini kalau seumpama maksudnya adalah Dewan Pengawas, kalau yang datang Dewan Pengawas nggak boleh dong sekretaris Dinkes datang ke situ kalau seumpama Dinas Kesehatannya dihapus. Dinkes, kepala Dinkes itu sebagai struktur perangkat daerah atau kepala Dinkes sebagai unsur di dalam Dewan Pengawas, atau apakah dua-duanya memang ada di situ? Jadi kalau kepala Dinas Kesehatan yang itu kan Dewas dan Kepala Dinas Kesehatan. Kalau S-Dewasnya Kadinkes tidak boleh diwakilin gitu pada saat rapat. Tapi dia headnya Dinas Kesehatan, dia boleh diwakilin sama Pak Setio, dia diwakilin sama siapa? Apa seperti itu? Saya nanya gitu. Kalau selama ini rawuh langsung Rusna kalau ada rapat Dewas. Sebagai Dewas, Iya. dia tidak mungkin diwakili karena S-Dewas dia itu pasti dia kepala Dinas Kesehatan. Tapi pada saat dia tidak bisa hadir seumpama, kalau dia sebagai Dewas dia tidak bisa diwakili sama Pak Setio. Iya. Tapi kalau seumpama dia sebagai headnya Kadinkes, dia boleh diwakili siapa aja. Artinya ini tetap ya. Saya cuma masih itu aja. Iya. Tetap ya. Review. Seperti kamu dulu bisa ya review. Ada review. Buat. 61 pasal 61 terakhir dari saya. 61 Direktur mengupayakan agar peraturan bupati ini dapat disosialisasikan kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Ini terlalu baik ini ordernya. Direktur mensosialisasikan peraturan bupati memerintahkan. Ya, ordernya terlalu baik ini dok.
Saya tahu Iya, semakin jangan mengupayakan. harusnya kan perintah. Lah ya makanya Saya sudah berupaya. kalau berupaya nggak wajib. Kalau kalian ya ikut mensosialisasikan peraturan perubahan itu kan itu wajib. Oke, sudah paham ya maksudnya. Saya seperti review seperti katanya owner ini katanya owner. Mensosialisasikan peraturan bupati ini artinya mensosialisasikan HPL, karena sebenarnya kalau di 772 itu dia bilangnya mensosialisasikan visi, menyebarluaskan misi, tidak menyebarluaskan visi. Saya nggak tahu kenapa itu terjadi. Iya nggak sih Pak? Itu ada pasal. Berarti ada satu lagi. Anisas 18 ayat 5. 18 ayat 5. Ayat 5 satu menyetujui si dewas itu salah satu tugas salah satu wewenangnya menyetujui dan mengkaji visi misi rumah sakit secara periodik dan memastikan bahwa masyarakat mengetahui misi rumah sakit. Tidak perlu mengetahui visi kan? Kurang. Kurang. Tapi aja kalau kita kurang. Oh enggak, tak kira serius, tak kira. Ada. Visi Ada dan maksudnya loh. visi dan misi rumah sakit. Oh gitu. Ya berarti kita lah. Tak kira memang sengaja, cuman misi aja, visinya enggak. Visi-visi berarti bisa. Kita tergantung orang. Kita serius tak kira sengaja hanya misi. Mungkin yang penting. Ini jadwal rapat keduamu jam berapa? Pas ngopi kantin nggak rokok utang. Baru mulai rapat. Ada lagi? Saya udah. Nanti biar diselesaikan yang tadi yang kami sampaikan tadi dulu. Report Pak Owner, perwakilan owner, kuasa owner. Yakin ya ini nanti bisa selesai operasionalisasi di akhir tahun? Insya Allah. Tadi ruginya sudah? Timbalnya apa? Ada lagi oh iya. Bapak Ada lagi yang harus ada dokter spesialis radiologi. aku di dulu. Oh iya dengan RSS dulu. Kita cuma dua baru satu mau sekolah. Dari sekolah. Timbalnya udah dipasang belum? Belum. Paketan dengan XT. Intinya udah dekat. Saya udah cukup maksudnya. Saya suka rias dulu berhenti. Di plafon udah nyampe kabel udah sih. Lampunya sudah dikasih penguatan. Bracketnya namanya, bracketnya yang bagus ya. loh. Ada cikapan, ada PP, ada apa CKP. Saya itu hampir tiap sore dapat update-nya RSIS apa Sehati. Hampir tiap sore saya itu dapat
update beritanya Jati itu. Makanya paham. Oke, sampun ya, sudah. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Harapan kami peraturan bupati ini nanti bisa kita tetapkan dan diundangkan sesuai dengan timeline waktu yang sudah diharapkan bisa selesai gitu ya, dan waktunya sudah tepat. Jadi nanti operasionalisasi rumah sakit Gresik Jati insya Allah tidak ada kendala. Artinya pada saat operasionalisasi itu sudah bisa dilaksanakan, artinya pelayanan kita kepada masyarakat bisa lebih baik, luas. Gitu ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.